Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shinobi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pentester pemula. Nah, materi ini saya ambil dari kelas Try Hack Me ya, dengan nama kelasnya itu adalah Introductory Researching ya, a brief introduction to research skill for pentesting. Jadi kemampuan dalam uh, meneliti ya, mencari jawaban dari sumber lain gitu. Jadi kemampuan kita ini diuji ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman nanti jangan baper kalau misalkan nanti teman-teman di forum nanya bagaimana eh, cara menggunakan Nmap, terus bagaimana cara menemukan kerentanan ini. Nah, kalau itu tidak dijawab ya teman-teman. Nah, karena kemampuan seorang pentester adalah mencari jawabannya sendiri ya. Jika kita tidak dapat menemukan gitu, kita harus cari lagi gitu. Nah, kalau udah kita buntu, baru kita tanya teman-teman ke senior-senior yang lebih ahli. Nah, itulah kenapa dalam dunia pentest ya, ada namanya dari para pembuat dari OS Kali Linux ya, itu memiliki moto try hard, try harder, coba lebih keras lagi gitu. Nah, jadi teman-teman jangan pernah khawatir ya, jangan pernah baper gitu kan. Emang khawatir begini misalkan teman-teman, itu kenapa sih kok nggak apa di grup ini kenapa nggak dikasih tahu gitu kan. Nah itu karena emang dari sana itu Kali Linux itu ya, dari si offensive security-nya itu mereka emang memiliki moto try, try harder ya, coba lebih keras lagi. Nah, jadi teman-teman mau yang ngambil OSCP, nah itu dia mereka itu nggak dikasih apa, cuma dikasih video pembelajaran mau modulnya, coba-coba lab. Nah, kalau misalkan bertanya sama tutornya, itu pasti cuma ditulis try harder. Udah gitu doang, teman-teman. Nah, nah, teman-teman ini yang gratis aja, nanya ke forum, nggak dijawab ya. Nggak usah baper, nggak usah galau gitu, nggak usah risau ya. Tuh, bagaimana dengan mereka yang mengambil SCP yang bayar, tapi mereka tidak apa, cuma dikasih kalimat try harder gitu. Kalau misalkan yang mentalnya tempe, mungkin dia akan menyerah ya kan, emosi, udah bayar mahal-mahal nggak dibimbing gitu kan. Tapi kalau yang mereka yang emang pantang menyerah, mereka akan terus berusaha lagi. Nah, oke teman-teman ya, ini sekelas saja ya dari saya, pembukaan. Nah, langsung ke materinya ya. Ini saya ambil juga dari kelas di Try Hack Me. Nah, introductory researching itu dibagi dari ada 5: introduction, example research question, vulnerability searching, manual packs, dan final talk. Nah, itu teman-teman, kemampuan ini diperlukan buat teman-teman agar bisa mencari masalah dan menganalisanya sendiri ya teman-teman. Jadi itulah bekal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendaftar. Oke, ini kita langsung ke kelasnya ya. Ini introductory researching. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini ada di kelas ya, beginner ya, pemula, komplit pemula ya teman-teman. Nanti akan ada komplit beginner itu tutorial starting in cyber security sama introduction. Nah, habis itu nanti kalau udah selesai ke Linux fundamental, network, web hacking, cryptography, nah Windows exploit, shell, sama basic computer representation. Nah, itu ya, itu yang akan dipelajari di complete beginner. Nah, ini complete beginner introduction. Nah, kalau teman-teman nggak ngambil
complete beginner. Nah, yang penting teman-teman awal itu ambil kelas tutorial dan starting out in cybersecurity ya. Caranya ada di video saya sebelumnya. Ya, oke, kita lanjut aja ke introductory researching. Nah, ini kan saya translate ya teman-teman. Jadi teman-teman yang buat nggak tahu bahasa Inggris ya, itu nggak usah khawatir karena ini bisa ditranslate ya. Langsung aja saya klik terjemahkan ke Indonesia ya, atau bisa teman-teman klik kanan terus terjemahkan ke Indonesia ya. Oke, di riset pendahuluan ini ya, ini namanya riset pendahuluan ya. Nah, introductory researching itu riset pendahuluan. Apa sih riset pendahuluan? Jadi gini, ketika teman-teman ada masalah, nah masalahnya itu teman-teman harus riset sendiri, cari sendiri gitu kata kuncinya ya. Misalkan masalahnya tentang cara install Google Chrome. Nah, teman-teman searching Google Chrome, ketik aja cari install Google Chrome di Kali Linux ya kan. Nah, nah itu namanya riset ya. Riset itu artinya mencari sendiri ya. Ini kan pengantarnya di bawahnya dijelasin pengantar singkat untuk keterampilan penelitian untuk pen testing. Ya, di sini udah ada sebenarnya udah ada Waltrock-nya ya. Nah, ini jadi apa bocoran dari 5 tugas ini ya. 5 sub pembelajaran ini. Nah, ini kan nantinya akan saya Inggris Indonesia terus ya, teman-teman. Biar artinya biar ketika saya mentranslatekan itu sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia ya. Oke, teman-teman bisa dari sini atau pelajari dari videonya langsung atau kita langsung ke sini ya. Kita langsung ke introduction. Nah, pengantar ya, tidak diragukan lagi kemampuan untuk meneliti secara efektif adalah kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang peretas. Pada dasarnya, peretas membutuhkan basic pengetahuan yang luas karena bagaimana Anda bisa membawa sesuatu jika Anda tidak tahu cara kerjanya. Nah, itu ya teman-teman ya. Dasarnya itu kita harus mengetahui cara kerjanya sesuatu ya. Jadi kita harus tahu dasarnya itu seperti itu. Nah, masalahnya adalah tidak ada yang tahu segalanya ya. Setiap orang, mau itu profesor atau amatir, berpengalaman atau benar-benar baru dalam hal tertentu ya, akan menghadapi masalah yang mereka tidak secara otomatis tahu bagaimana memecahkannya. Nah, disinilah penelitian masuk karena di dunia nyata Anda tidak pernah bisa berharap untuk hanya diberikan jawaban atas pertanyaan Anda. Nah, jadi teman-teman ini di sini ya ditekankan. Jadi ketika teman-teman mendapat masalah itu jangan pernah berharap, jangan terlalu berharap teman-teman akan mendapatkan jawaban yang diinginkan. Apalagi di dalam dunia cybersecurity karena moto dari ya kan kebanyakan pengguna cybersecurity itu ya khususnya pentester itu menggunakan Kali Linux. Nah, tim pembuat Kali Linux yaitu Offensive Security. Nah, itu dia mempunyai moto try harder ya. Kalau teman-teman nanti ngambil OSCP ya bersabar aja, terus belajar terusnya. Makanya sebelum teman-teman mengambil OSCP, nah ini menurut saya sih Try Hack Me ini ya merupakan sebuah web yang benar-benar apa ya, dia detail banget untuk pemula ya. Jarang ada yang kira-kira sedetail ini teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar dari sini. Kalau bisa beli yang berbayar. Ini saya tidak dapat endorse ya, tidak dapat bayaran dari Try Hack Me karena mempromosikan. Tapi kalau menurut saya karena saya sendiri pun kalau memang di endorse maka saya akan langsung yang berbayar. Tapi di sini saya akun yang gratisan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, saat tingkat pengalaman Anda meningkat, nah Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang Anda teliti skala kesulitannya sesuai. Namun
Di bidang keamanan informasi tidak akan pernah ada titik di mana Anda tidak perlu mencari-cari. Ya, jadi teman-teman pasti suatu saat teman-teman akan apa kayak ini ya. Ini tuh jadi menjelaskan kepada kita, misalkan dalam bidang security ya. Ini pengalaman saya pribadi. Pertama-tama saya menginstal Kali Linux. Nah, di situ pasti saya mencari cara menginstal Kali Linux. Nah, ada dua cara, dual booting dan menggunakan virtualisasi. Nah, saya pasti akan mencari lagi, karena saya ingin virtualisasi, maka saya akan mencari tema cari install Kali Linux virtualisasi. Nah, makanya di situ saya akan belajar, baca. Nah, dari situ saya akan mendapatkan aplikasi yang bisa menggunakan virtualisasi. Nah, dari virtualisasi saya harus setting besaran harddisknya. Nah, dan menggunakan harddisk apa. Di situ saya belajar lagi cara membedakan antara harddisk FDI, VMDK, dan lain-lainnya ya. Nah, dari situ itulah tujuan ini ya, teman-teman. Jadi, padahal kita hanya pengen cara menginstal Kali Linux di VirtualBox. Nah, tapi dari situ kita belajar banyak hal. Nah, itulah yang harus tujuan dari pembelajaran ini ya, teman-teman. Oke, ruangan ini akan berfungsi sebagai gambaran singkat tentang beberapa sumber daya terpenting yang tersedia untuk Anda. Dan mudah-mudahan akan membantu Anda dalam proses membangun metodologi penelitian yang sesuai untuk Anda. Nah, ini topik ini adalah contoh pertanyaan penelitian, alat pencarian kerentanan, dan halaman manual Linux. Oke, nah kalau kayak gini seperti ini langsung aja lengkap ya, lengkap. Nanti dia akan dapat poin ya. Ntar di sini jadi 7% gitu ya. Jawaban benar 7%. Nah, ini kita kembalikan. Nah, ini contoh example research question. Contoh pertanyaan penelitian ya. Seperti saya tadi bilang ya, teman-teman. Pertanyaan besar saya adalah bagaimana cara menginstal Kali Linux di VirtualBox ya. Tapi selanjutnya bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan kecil, sub-sub pertanyaan yang saya butuhkan agar tujuan awal saya dalam menginstal Kali Linux di VirtualBox itu berhasil. Nah, nah ini ya contohnya ya. Enaknya di Trahekmi itu rinci ya. Oke, nih kami akan mulai dengan melihat pertanyaan penelitian yang umum jenis yang mungkin Anda temukan saat bekerja melalui CTF di Trahekmi ya. Nah, katakanlah teman-teman ingin mengunduh gambar JPEG dari server yang jauh ya. Anda curiga ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, tetapi bagaimana Anda bisa mengeluarkannya? Nah, kan ini teman-teman pertanyaan awal yang terbesar ya. Tujuan teman-teman itu adalah ini nih, cara untuk mengetahui apakah ada file tersembunyi atau tidak ya. Nah, dari sini kan teman-teman akan cari di Google hiding thing inside image. Nah, dari situ berlanjut ke steganografi. Nah, dari steganografi teman-teman akan belajar lagi ya, extract file from JPEG steganografi. Ya, ternyata ada aplikasinya ya, steganografi. Nah, steganografi di sini ada StegHide nama aplikasinya. Nah, StegHide itu menggunakan APT dalam penginstalan ya. APT itu Advanced Packing Tool ya. Nah, dari sini teman-teman akan mencari APT ya.
Terus bagaimana cara menginstal aplikasi menggunakan apt. Nah, akhirnya teman-teman dapat ya dari sini sudo apt get install Stackhead ya. Nah, ini untuk menginstal si aplikasi Stackhead-nya ini. Nah, terus habis itu baru setelah install di situ ada manual cara penggunaannya. Udah tinggal jalankan perintah ini. Selesailah pertanyaan kita yang tadinya awalnya cuma bagaimana cara mengetahui ada file tersembunyi atau tidak. Nah, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang kita harus belajar lagi yang lain-lainnya. Seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, jika kita ingin menginstal Kali Linux di VirtualBox, kita akan belajar tentang pertama cara install Kali Linux ada dua, VirtualBox atau dual booting. Nah, kita pilih VirtualBox ya. Di VirtualBox lagi nanti kita akan belajar tentang cara menentukan besaran RAM, harddisknya ya. Dan itu kita belajar lagi tentang jenis harddisk, ada FDI, VMDK kan. Nah, itu dari situ kita set lagi perbedaan FDI, VMDK apa. Nah, udah selesai kita menentukan jenis harddisk dan besarannya, kita akan menentukan RAM. Nah, di situ kita belajar lagi ada swap, memory swap. Nah, itu apakah memory swap? Nah, kita akan cari lagi setting memory swap itu besarannya berapa. Kalau RAM saya cuma 1 GB, berapa memory swapnya. Nah, di situ nanti kita belajar lagi tentang struktur dari Kali Linux ya, atau Linux secara keseluruhan. Karena untuk menentukan apa file-filenya yang harus kita install apa aja. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Padahal pertanyaan kita itu cuma satu, yaitu bagaimana cara menginstal Kali Linux di VirtualBox. Tapi nantinya dalam melengkapi pertanyaan tersebut akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan ya teman-teman. Nah, ini dari sebelum pertanyaan ini, nah inilah begitulah cara kita menginstal gambar file. Penelitian kami telah membuahkan hasil dari hasil yang kami sekarang dapat pergi dan menyelesaikan tugas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, metodologi di sini kita mulai tanpa apa-apa ya kan. Kita dari awal yang nggak tahu, nah, secara bertahap membangun gambaran tentang apa yang perlu diperlukan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti yang tadi analogi saya, cara menginstal Kali Linux, kita cuma butuhnya cara install Kali Linux di VirtualBox, tapi kita belajar banyak hal ya, mulai dari jenis harddisk, jenis harddisk virtual, terus jenis memori dan file-filenya, terus hierarki di Linux, ya, yang terakhir grup. Nah, pokoknya itu banyak lah ya yang kita pelajari deh. Oke, kita akan ke pertanyaan. Nah, dalam program Worksheet yang dikirimkan bersama Kali Linux, mode apa yang akan Anda gunakan untuk mengirim permintaan secara manual? Nah, sering mengulangi permintaan yang diambil berkali-kali, ya kan? Nah, di sini ada, kalau teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman bisa menggunakan petunjuk. Nah, cari kirim permintaan secara manual. Nah, ini bukan sendawa ya. Kita akan coba bahasa Inggrisnya, hint-nya. Nah, manually send request Worksheet.
Nah, cara manual kirim request dengan grup sheet. Nah, di sini ada intruder, ya, grup intruder. Terus konfigurasi sertifikat. Nah, coba kita akan lihat grup intruder. Grup intruder adalah nah, kita akan coba. Nah, ini ada grup intruder ya penjelasannya. Nah, ternyata di situs Postgres ini ada repeater, intruder, ya, collaborator, logger, extender, Spencer ya. Nah, grup intruder itu powerful tool for automating customizing attack against web application. Nah, berarti kita cari jawabannya bukan yang itu ya. Karena manually send request. Ya, coba kita lihat repeater. Nah, repeater ini di sini udah jelasin manually, dia bisa manual, manipulasi, dan reusing individual HTTP request ya. Ini kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, Repeater adalah alat sederhana untuk memanipulasi dan menerbitkan kembali permintaan HTTP individual secara manual dan menganalisis respon aplikasi. Anda dapat mengirim permintaan ke repeater dari mana saja di dalam grup. Nah, berarti grup repeater. Ya, kita akan coba jawabannya grup repeater ya, teman-teman. Repeater. Submit. Nah, kalau benar, ini akan correct answer ya. Nah, ini what has format are model Windows login password store in. Nah, bisa kita translate kalau teman-teman ngerti. Dalam format hash, apakah kata sandi login Windows modern disimpan? Nah, bisa kita gini. Format hash apa kata sandi disimpan? Nah, ini hash empty, hash Unicode. Nah, masih belum ada ini ya. Nah, ini kita coba ke hint. Kita coba sebelum hint, kita coba balikin dulu ke bahasa Inggris. Modern Windows Store in. Nah, ini atau bisa coba kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seperti ini, kita tampil what. Nah, ini kita coba lihat di sini, kita akan Windows password hash.
Nah, ini dijelasin HTML v1. Oke, ini bukan yang kita cari teman-teman ya. Nah, di sini ada hint, coba testing algoritma for Windows. Nah, ini ada MD5, ada S1, S2, NLM, dan LAN-MAN. NTLM, coba kita NTLM. NTLM. NTLM teman-teman. Tadi pas kita di sini, ini udah ada jawabannya nih. LM dan NTLM. Nah, LM, NTLM. Nah, NTLM hash ya. Windows use the NTLM hash. Nah, where are automatic text called in Linux? Kita bisa searching, kita copy, kita close dulu yang lain. Cron job. Nah, ini cron job. Nah, kita nyari apa nih cron job? Nah, jawabannya cron job, benar. Cron job. Nah, tinggal di enter aja, kalau misalkan benar dia akan seperti ini ya. Dan ini akan menambah poinnya dari tadinya 1%, 7% jadi 27%. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ke pertanyaan selanjutnya, what number base could use shorthand for base 2? Nah, coba kita searching. Base 16. Benar nggak? Base 16. Benar ya. Nah, binary itu kan punya dua. Disebut juga hexadesimal. Nah, ini base 16 namanya ya. Shorthand for binary, as you will see ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya translatein. Nah, hexadesimal itu merupakan basis 16, tetapi ini sebenarnya hanya digunakan sebagai singkatan untuk binar seperti yang Anda lihat. Nah, ada basis 2, basis 2 itu 0 dan 1, terus hexadesimal itu basis 16. Nah, yang terakhir, if a password has start with $6, what format? Nah, ini menggunakan format apa nih? Kita kan nggak tahu nih teman-teman. Nah, masuk dari sini kita cari. Coba SA512 password hashing. Tapi di sini panjang ya.
SHA-512 encrypt. Kita coba SHA-512 encrypt. Nah, mana tadi tuh? SHA-512 encrypt. Nah, salah. SHA-512 NCRYPT salah. Kita coba forum tadi from teknik. Nah, lihatin tuh teman-teman. Ketika kita bertanya, dia cuma ngasih tahu baca di sini, ya kan? Apa teman-teman nggak gondok cuma disuruh baca? Tapi kalau orang yang apa patah semangat dia bakalan kesel kan. Tapi kalau yang nggak apa emang udah tahu apa di seperti itu seperti ini ya kita ikutin aja, kita baca seperti itu ya. Kita tinggal cari Ctrl F. $6. Nah, ternyata SHA-512 encrypt. Kita akan coba. Nah, benar ya teman-teman. Nah, oke. Jadi di teks 2 ini kita sudah berhasil. Kita akan ke selanjutnya. Ini saya perkecilin dulu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya jawaban, teman-teman searching. Oke. Nah, ini di tab selanjutnya itu pencarian kerentanan ya. Ini saya translate lagi biar teman-teman paham. Nah, seringkali dalam pengujian kita menemukan perangkat lunak yang mungkin terbuka untuk dieksploitasi. Misalkan sistem manajemen konten, CMS, seperti WordPress, Full CMS, Ghost, dan lain-lain. Sering digunakan untuk membuat pengaturan situs web lebih mudah dan banyak diantaranya rentan terhadap berbagai serangan. Jadi di mana kita akan mencari jika kita ingin mengeksploitasi perangkat lunak tersebut. Ya, jawabannya adalah di ExploitDB, NVIDIA, dan Mitra CFE. Nah, NVIDIA itu melacak CFE ya, kerentanan umum dan paparannya. Jadi setiap kerentanan teman-teman ya, ini common vulnerabilities and exposure itu ya, CFE itu singkatan dari ini ya. Itu nanti misalkan ada kerentanan baru nih. Misalkan Google merilis produk barunya dan di situ ternyata di produk Google yang baru itu ternyata ada kelemahan. Nah, maka nanti akan ditulis tuh 6 kelemahannya apa dan CFI-nya nomor. Jadi namanya itu nanti akan diganti berupa nomor CFI nomor sekian ya. Biasanya tahunnya 2002 nomor berapa gitu. Nah, ini seperti ini formatnya nih, CFI tahun ID number. Ya, jadi teman-teman nggak harus sih bisa cari seperti ini, CFI tahunnya ID numbernya. Ya, jadi CFI itu singkatan dari Common Vulnerabilities and Exposure, atau artinya kerentanan umum dan paparan. Nah,
Apakah ada exploit yang tersedia untuk umum atau tidak? Jika ini adalah tempat yang sangat bagus untuk mencari jika Anda meneliti kerentanan dan perangkat lunak tertentu. Nah, CFI ini berbentuk formatnya ya, CFI, tahun, dan ID number. Nah, habis itu exploit DB ya, teman-teman bisa ini exploit DB. Nah, di sini itu teman-teman bisa cari exploit. Nah, nama-nama exploit. Nah, kalau yang tanda di silang ini berarti belum diverifikasi oleh tim exploit DB-nya ya, karena kan tiap ini banyak nih, ada 45.043 ya, 45.043 kerentanan. Nah, ini makanya ada beberapa yang sudah diverifikasi, ada beberapa yang belum. Nah, bisa jadi yang belum ini bukannya tidak berhasil, teman-teman. Bisa jadi yang apa, ada dua pilihan nih. Bisa jadi tim exploit DB-nya itu belum memverifikasi, atau yang pilihan keduanya itu bisa jadi memang itu apa ya, kerentanan tersebut tidak bisa diverifikasi gitu. Mereka mencoba mengikuti yang udah dikasih tahu ya, tapi tidak berjalan di tempat mereka gitu. Jadi mereka seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini caranya misalkan WiFi-MOS. Nah, ini ada nih WiFi-MOS RCE-nya. Nah, ini nama ininya ya. Nah, outdoornya nih hackers. Nah, ini jadi si peneliti ya, atau peretasnya nih, ini dia yang menemukan cara exploitnya ya. Ini softwarenya bisa di download di sini ya. Ini aplikasinya seperti ini. Nah, ini udah diverifikasi teman-teman. Nah, ini nama CFN-nya. Nah, oke, nih XPDB cenderung sangat berguna bagi pentester karena sering kali sebenarnya berisi exploit yang dapat diunduh dan digunakan langsung ya. Ini cenderung menjadi masalah uh, satu peren, uh, menjadi masalah ya ketika Anda menemukan perangkat lunak dalam CTF atau pentest. Jika Anda cenderung ke command line di Kali Linux ya, di Linux atau di Linux sudah diinstal sebelumnya dengan alat yang disebut setsploit ya, yang memungkinkan Anda untuk mencari exploit DB. Nah, jadi kalau teman-teman di update di Kali Linux itu ya, ada setsploit. Nanti tinggal teman saya ketik setsploitnya ya. Nah, misalkan setsploit full CMS. Nah, antara di sini dan di exploit DB itu hasilnya sama. Nah, kita di nomor CFN-nya ya, ini format CFN-nya seperti ini. Tahunnya dan ID-nya ya. Ini namanya. Sama ketika teman-teman cari search menggunakan di terminal, ketik aja search point full CMS. Nah, ini nanti akan ada full CMS 141 remote kode execution. Nah, ini sama ntar tuh full CMS 141 remote code execution ya, sama. Nah, oke, ini kita ada pertanyaan, apa CFE untuk kerentanan cross site scripting 2020 yang ditemukan di WordPress web platform. Nah, ini kita bisa nyari, masukkan di exploit DB ya.
Nah, kalau teman-teman tahu CFI-nya bisa masukin CFI-nya. Kalau teman-teman nggak tahu bisa diketik di Twitter XSS WP Form WP Form. Nah, kalau nggak ada berarti ada yang salah. XSS 2020. Nah, WordPress. Nanti juga. Ngerti juga. Kita kita tunggu sebentar atau teman-teman bisa googling ya. Nah, CFE 2020 10385. Kita akan coba cek. Wah ini, salah maaf. Kita akan coba masukin CFE-nya. Nah, WordPress plugin WP From 1582 persistent cross-site scripting ya teman-teman. Nah, kita coba di sini, kita paste aja, submit. Yes, benar ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman nyari jawaban, nah ini CFE ini teman-teman bisa teman-teman referensi buat nanti perusahaan atau programmer yang menangani website tersebut. Misalkan teman-teman punya menemukan kerentanan XSS ya di WP Form di situs XYZ ya. Nah, di situ teman-teman bisa kasih tahu nih, silakan lihat referensi CFE 2020 10385. Ya, jadi buat referensi si programmer gitu. Kerentanan ini seperti apa sih cara kerjanya? Nah, itu makanya didokumentasikan seperti itu teman-teman kerentanan itu. Nah, sekarang local privilege escalation vulnerability di Debian version ya. Nah, kalau teman-teman kurang paham bisa ditranslate lagi. Debian local privilege. Debian local privilege. Nah, ini bisa kita copy, bisa kita searching ya.
Nah ini di SPDB-nya ada keterangannya nih, langsung ke SPDB. Nah, CFE-nya 2016 1240. CFE 2012 1240. Wah, salah. Coba kita huruf besar. Salah juga. Tekan, coba hitung bintangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 2016 1240. Bukan juga. Oh, lalu tadi udah seperti ini teman-teman. Ya, biarin lah. Nah ini berhasil. Terus what is the very first CF font in the VLC media player? Nah kita salin VLC media player CFI. Nah di CFI detail ini ada nih tentang VLC media player ya. Kita akan lihat dari ini tahunnya nih 2021. Tekan ke halaman 9, 2013, 2012. Nah ini 2007. Jadi rentanan pertama kali di VLC itu ada di 2007 ya teman-teman, ID-nya 3316. Nah ini DOS exec code. Jadi uh, sebuah script bisa dimasukkan ke VLC dan itu bisa menjalankan DOS ya, DOS Windows. Ini udah bahaya banget teman-teman. Kita akan coba. Very first CFE font in the VLC ya. Kalau kita artikan, apa CFE pertama yang ditemukan di komputer media VLC? Harusnya ini nih. Kenapa tidak ada ya teman-teman ya? Coba kita scanning dulu.
CFE, kita coba ketik ya, 2007 3316. Ternyata salah. Kita akan coba ke bawahnya, 2008 0984. Salah juga. Nah, di sini 2013, 2012. Oh, ada. Di CFM Mitra itu lebih banyak lagi teman-teman ya. PLC dari 2007. Coba kita cek apakah benar. Nah, 2007 ya teman-teman, 2007 017. Multiple format string vulnerability. Nah, ini ininya. Dan ini pertanyaan terakhir di teks 3 ya. Jika Anda ingin mengeksploitasi buffer overflow 2020 dalam program sudo, CF mana yang akan Anda gunakan? Nah, jadi teman-teman, ini ada buffer overflow ya 2020. Nah, teman-teman cek nih CFE-nya. Nah, ini teman-teman ini aja langsung cek. Kita salin. Nah, CFE atau bisa ke exploit. Kita akan coba CFE 2019. Nah, benar ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke materi keempat, yaitu manual packs ya. Nah, seperti saya kasih tahu teman-teman, ini kalau teman-teman udah siap di Linux, nah teman-teman bisa ambil Linux Fundamental ya, ngambil kelas Linux Fundamental. Kalau untuk belajar Linux ya, ini free Linux Fundamental part 1, part 2, part 3. Dan ini ya, ada penjelasannya, videonya, dan ini ada penjelasannya juga. Ada 9 ya teman-teman. Oke, nah ini manual package-nya sebenarnya sudah saya sertakan di beberapa video saya yang awal, di yang lebih dari 1 jam itu, tentang apa, pelatihan cyber security-nya. Nah, di sini ada dijelasin ya, bahwa untuk teman-teman yang pengen mengetahui sebuah tools di Kali Linux, nah itu udah ada manualnya ya.
bukan hanya di ke Linux ya, tapi di Linux ya secara keseluruhan itu ada man SSH-nya. Man itu artinya manual ya, SSH, atau teman-teman bisa ketik manual tools. Man command kali Linux. Tolong. Sebenarnya di sini ada nih, misalkan teman-teman man and map. Di sini ada nih. Nah, ini nmap ya, ini dari inan nmap. Kalau yang ini ya, ini cara menggunakan nmap direktorinya. Nah, tapi kalau yang sama persis, nah misalkan saya ketik misalkan tools yang selain nmap ya, man ssh ya, man ssh. Di sini juga ada teman-teman. Tuh, ssh sama tuh ssh apa nih, saya ssh client sama. Nah, ini contoh man ssh ya. Nah, ini saya akan coba, kita akan coba ya teman-teman. Manual pack. Kita akan coba ya menggunakan Linux langsung. Saya akan langsung praktekkan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa di sini. Terus kali Linux itu misalkan Hydra kali Linux. Nah, nah ini sama teman-teman nih. Hydra. Nah, ini manualnya nih, manual ininya. Manual dengan di sini kali Linux org.tool Hydra itu sama. Nah, contoh ya. Kita toolsnya itu kita ganti SSH. Oh, tidak ada. Ini khusus tools doang ya teman-teman kayaknya. Nah, ini contoh yang ada di SSH. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau tahu cara, nah ini aplikasi ya.
Ini aplikasi bisa di kali.org tools-nya ini tempat untuk semuanya ada di sini. Tools yang ada di Kali Linux ini manual packs-nya ada di sini semua. Ya, contoh Bullsheet ya. Ini Bullsheet itu, nah kalau minta bantuan Bullsheet help ya, karena dia GUI ya teman-teman, seperti ini. Nah terus kalau misalkan Nmap, nah ini Nmap ini cara penggunaannya ya. Nmap, ncat, ndiff ya. Nah ini penjelasan seperti ini nih. Nah sekarang kita akan coba ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mencari manualnya bisa seperti ini, man SSH ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, deskripsinya juga ada tuh cara menggunakan SSH-nya. Nah, dari sini ke bawah lagi, man lagi. Ya, bisa ke bawah-bawah terus ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan. Kita akan translate. Nah, SCP itu merupakan tools untuk mengcopy file from satu komputer to another. What switch used to copy and enter directory. CP. Dan CP itu artinya copy. Salah. Move. Salah. Dahin. Man SCP. Oh, jadi SCP itu ada. Jadi di SCP itu merupakan sebuah tools ya teman-teman. Nah ini cara menggunakan SCP itu untuk mengopi itu bagaimana? Nah kita akan coba lihat man SCP ya teman-teman. Kita coba apakah SCP itu sebuah tools? Kalau SCP itu tools, di sini ada SCP. Nah ada komen, ada ini ya teman-teman. Kita akan cek komen SCP. Nah ini masih di SCP -H, -C, Cipar, -D, -S, -P, kopi itu nggak ada. Nah, ini saya sudah membuka terminalnya, man SCP. Nah, seperti ini ya teman-teman, SCP apa saya secure file copy, ya, SCP sama nih.
SCP ya sama kan, SCP min 346. Nah Jipper tuh sesuai short target. Nah tinggal kita scroll ke bawah, ada min 3, min 4, min 6, min A, min B, min C. Min C besar, C kecil beda ya teman-teman. Jadi cara nantinya menggunakan SCP min, nah 346 A B C ini itu dari sini nih, 346. Nah teman-teman mau apa nih, mau copy between to remote host itu berarti min 3. Nah ya, terus kalau ini min 4 ya, jadi ke bawah lagi min O optionnya ya, terus ke bawah sampai lainnya habis. Ini udah habis. Nah nih berarti jawabannya min 3 ya teman-teman, min 3, min 3. Kita coba, wah bukan juga SCP, salah, ini min 3. Min 3 salah teman-teman ternyata. Indonesia ini benar min 3. Oh transfer min 6, min J, min L, min O. Min R, R besar ya, min R, copies, min R. Ya, benar ya teman-teman jawabannya. Nah, fthis is command ya, fthis itu perintah yang menggunakan untuk melihat partition. Nah, fthis adalah perintah yang digunakan untuk melihat dan mengubah skema partisi yang digunakan pada hard disk kita ya. Suite apa yang Anda gunakan untuk membuat daftar partisi saat ini? CD, kita coba fthis, fthis paket apa komen, kita coba komen fthis. Di sini perintahnya adalah untuk melihat view altered partition. Ini ada mengubah skema partisi. Kita akan lihat di sini.
Kita akan lihat cuma ada dua doang ya. Like this min L min X salah min L. Nah, jawabannya min L ya, list. Nah, Nano adalah text editor yang mudah digunakan untuk Linux. Ada editor yang bisa dibilang lebih baik Vim ya, menjadi pilihan yang jelas. Namun Nano adalah salah satu yang bagus untuk memulai. Nah, Nano, nah kita cari lagi di sini. Nano, nggak ada. Nah, di sini ternyata ada source, packet, sama comment ya teman-teman. Di sini Nano, coba kita lihat Nano apa yang dimaksud. Bukan yang ini, kita akan coba lihat. Nah, ini untuk kalau keluar ya teman-teman ya, seperti ini. Ada perintahnya tuh, please tekan H untuk bantuan dan Q untuk keluar. Jadi karena kita mau keluar, kita pencet Q. Dan kita Nano. Nah, ini Nano ya. Nano ini merupakan text editor ya. Kalau misalkan kayak di Windows itu seperti Notepad ya. Nah, kebanyakan orang memilih dua antara Nano dan Vim. Nah, kalau saya lebih memilih Vim karena Vim itu seperti ini nih tampilannya nih. Dan Vim itu karena ukurannya kecil, jadi hampir di semua device itu yang menggunakan command line itu menggunakan Vim ininya, text editornya teman-teman. Nah, jadi saya menyarankan buat teman-teman untuk terbiasa belajar dan menggunakan Vim. Oke, pertanyaannya adalah cadangan, Vim cadangan. Kita akan coba untuk ke Inggris lagi ya. Backup, ketika membuka file ya. Kita baca lagi manualnya dari pertama. Ini ada deskripsinya, jadi Nano nama file ya. Ada opsinya nih. Nah, opsinya itu apaan tambahan? Bisa min A nama file, min B. Nah, ini min B untuk backup. Kita akan coba min B. Min B besar. Nah, jawabannya benar ya, teman-teman. Nah, ini Netcat merupakan tool dasar ya, manual untuk mengirim dan menerima permintaan jaringan. Apa ya? Perintah yang digunakan untuk memulai Netcat ya, menggunakan port 12345. Nah, ini bisa teman-teman kita klik dulu teman Netcat. Nah, perintahnya nc option hostname port ya, berarti nc
karena kita mau listen, berarti min L min P port, nah port 12345. Seperti ini kurang tepat. Ini listen mode min L benar, min P oh salah, min P langsung aja. Nah, seperti ini ya, NC min L min P 12345. Nah, begitu ya teman-teman ya, cara menggunakan netcat ya. Nah, yang terakhir final talk. Nah, Anda mungkin telah diberitahu di sekolah bahwa ada sumber informasi yang baik dan sumber informasi yang buruk. Nah, itu mungkin benar dalam hal esai dan informasi referensi. Namun dengan senang hati saya mengatakan bahwa itu tidak berlaku di sini. Nah, informasi apapun berpotensi berguna. Jadi silakan gunakan blog Wikipedia atau apapun yang berisi apa yang kita cari. Blog khususnya seringkali sangat berharga untuk dipelajari dalam hal keamanan informasi. Karena banyak peneliti keamanan menyimpan sebuah blog. Nah, kayak banyak ya peneliti itu membuat tulisan teman-teman ya, kebanyakan itu membuat tulisan biasa di Medium ya. Nah, jadi di sini ya, di akhir sesi ini, jadi teman-teman apapun bisa teman-teman baca sumbernya dari mana aja, yang penting teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan teman-teman sesuai dengan pertanyaan yang teman-teman butuhkan gitu jawabannya ya, sesuai dengan yang pertanyaan yang teman-teman cari gitu. Biasanya kalau misalkan makin banyak yang membicarakannya, nah itu berarti jawaban itu benar ya teman-teman. Nah, setelah menyelesaikan uang ini, semoga teman-teman sekarang telah bisa mendapatkan dasar metodologi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang Anda temukan sendiri ya. Sebagian besar ruangan di track ini dapat diselesaikan dengan murni menggunakan pengetahuan yang ditemukan di Google. Jadi gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan Anda dengan googling masalah apapun yang Anda temui. Nah, jadi teman-teman yang di tracking itu googling ya. Nah, ini bisa juga Google Docking ya, di sini ada. Bisa teman-teman pelajari cara Google Docking. Ya, ini ada 6 sesi cara menggunakan Google Docking. Oke, itu aja dari saya teman-teman ya. Ini kalau udah kita lengkap semuanya pertanyaannya. Nah, kita dapat satu lagi nih. Nah, habis baru dasar-dasar Linux bagian pertama ya teman-teman. Ke dashboard. Ini saya akan balikin lagi ke Inggris. Nah, beginner introduction-nya kita udah lengkap ya. Beginner introduction. Nah, sekarang kita kelas baru yaitu Linux Fundamental. Oke, teman-teman mungkin itu aja dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya itu tentang Linux Fundamental ya teman-teman, tentang ini Linux Fundamental. Oke, ini ada 3 sesi ya. Nanti kita akan langsung menyelesaikan per minggu itu bisa jadi ada
satu atau dua sesi ya. Saya akan berusaha agar setiap hari itu ada satu sesi yang kita pelajari. Ya, mohon doanya teman-teman agar saya punya waktu untuk membuat video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan pantang menyerah.